Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu pengumpulan data dan penelitian. Tujuan pembelajaran bab ini yaitu menjelaskan tujuan pengumpulan data dalam penelitian, menyusun instrumen mengumpulkan data primer atau metode survei, wawancara, observasi, diskusi terfokus, dan pengumuman instrumen sesuai dengan masalah penelitian. Mengumpulkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Pada bab 5 ini, kita akan mempelajari beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian sosial. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang arti pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian, kita akan belajar tentang teknik-teknik pengumpulan data primer, seperti melalui wawancara interview, angket, pengamatan observasi, survei, dan diskusi terfokus pada bagian akhir. Kita akan belajar teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Simak terus video ini karena akan ada pemateri-pemateri yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu sebagai berikut. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validasi instrumen pengumpulan data. Secara kualifikasi, pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data ini bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk mendapatkan data primer, kita dapat menggunakan beberapa cara seperti survei, wawancara, observasi, dan diskusi terfokus. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Angket adalah sebuah instrumen yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responder untuk dijawab. Kemudian dikembalikan kepada peneliti dari jawaban responder tersebut. Penelitian merupakan data seperti pendapat sikap responder terhadap masalah yang sedang merumuskan tujuan yang akan dicapai. 2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. 3. Menyebarkan seperti variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan mentunggal jawaban variabel. 4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan teknik analisisnya. Kelebihan angket sebagai instrumen yang dipilih untuk mengumpulkan data. 1. Tidak memerlukan kehadiran peneliti. 2. Dapat menjangkau responden dalam jumlah banyak. 3. Isi pertanyaan seragam untuk semua responden. 4. Dapat dibuat anonim tanpa menyebutkan identitas responden sehingga responden bebas menjawab. 5. Dapat dijawab menurut kesempatan yang dimiliki responden. Pertanyaan dalam angket dalam dibedakan menjadi 4, yaitu angket dengan pertanyaan tertutup, terbuka, semi terbuka, dan kombinasi terbuka dan tertutup. Dalam angket pertanyaan tertutup, jawaban sudah disediakan, responden tinggal memilih jawaban sesuai pertanyaan yang dimaksud, seperti jawaban ya atau tidak. Jawaban dapat pula berupa sejumlah alternatif jawaban pilihan ganda. Pada angket jenis ini, responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain. Kelebihan angket dengan pertanyaan tertutup adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan pilih, responden tidak perlu menuliskan buah pikirannya. 2. Kelemahan angket tertutup adalah sebagai berikut. Pertama, responden tidak dapat memberikan alternatif jawaban karena jawaban telah ditemukan. Kedua, jawaban yang dipilih terkadang tidak sepenuhnya sesuai pendapat responden. Dalam angket dengan pertanyaan terbuka, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat sendiri. Contohnya, bagaimanakah pendapat Anda tentang pemberlakuan kurikulum baru? Dalam pernyataan semacam ini, responden memiliki jawaban sendiri
sehingga akan ada keragaman jawaban yang diberikan. Contohnya, responden yang satu menjawab setuju karena dengan kreatif dan inovatif dalam kurikulum baru, pendidikan harus diintegrasikan menjadi satu di semua program studi. Sementara itu, responden yang lain mungkin menjawab tidak setuju karena guru tidak banyak dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum baru. Kelebihan angket dengan pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut. Pertama, responden diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan pendapatnya. Kedua, variasi jawaban dapat memperluas wawasan atau pandangan peneliti. Kelemahan angket dengan pernyataan terbuka adalah sebagai berikut. Pertama, responden harus memberikan buah pikiran untuk peneliti. Dua, kemungkinan angket tidak dikembalikan besar karena responden malas menjawabnya. Kelebihan angket dalam pertanyaan semi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Responden diberi kebebasan untuk menjawab sesuai pendapatnya. 2. Peneliti memperoleh ragam jawaban yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Kelemahan angket dengan pertanyaan semi terbuka adalah sulit mengolah karena memiliki jawaban yang banyak. Pada angket dengan kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka ini, responden menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan, kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Kelebihan angket kombinasi tertutup dan terbuka adalah peneliti tidak dapat menggali lebih dalam alasan responden memilih jawaban. Kelemahan angket kombinasi tertutup dan terbuka adalah sebagai berikut. Responden harus memberikan buah pikiran untuk peneliti. Kesulitan bagi peneliti untuk mengolah buah pikiran responden. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunitas tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden. Macam-macam wawancara. Wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan. Wawancara disesuaikan dengan garis besar. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Dalam proses pengumpulan data sekunder seringkali harus lebih dahulu dilakukan sebelum mengumpulkan data primer. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan antara lain dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang membuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. Studi kepustakaan dapat dilakukan dari berbagai sumber seperti buku, koran, majalah, naskah, catatan sejarah, arsip, laporan peneliti terdahulu. Pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Data yang diperoleh mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan penelitian karena dikumpulkan oleh orang lain. Sulit menilai akurasi data yang disajikan, data tidak terlalu relevan dengan situasi saat ini. Di samping beberapa kelemahan tersebut, penggunaan metode ini memiliki keuntungan yaitu lebih murah dari praktis. Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan memberikan sejumlah manfaat bagi seorang peneliti. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan jika ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.